Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar Proliga, para penggemar Timnas Indonesia? Hari ini kita akan membahas tentang Proliga 2025 yang jadwalnya sudah diumumkan oleh PBVSI beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa hari kemarin PBVSI sudah memberikan pengumuman resmi tentang jadwal pelaksanaan Proliga 2025. Seperti yang sudah disampaikan oleh PBVSI, jadwal Proliga 2025 itu akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2025 sampai 11 Mei 2025. Seperti biasanya, Proliga juga akan menyajikan pertandingan-pertandingan Final Four. Nah, berdasarkan jadwal dari yang sudah dikeluarkan oleh PBVSI, Final Four itu akan dimulai pada tanggal 17 April dalam rentang itu sampai 11 Mei 2025 nanti. Termasuk finalnya, itu final Proliga 2025 itu akan diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2025, tapi sampai saat ini tempat final Proliga 2025 itu belum diumumkan. Kalau kita mengacu ke final Proliga 2024, saat itu pertandingan final diselenggarakan di Indonesia Arena di Senayan, Jakarta. Nah, selain mengumumkan tentang jadwal pelaksanaan Proliga 2025, PBVSI juga memberikan kejutan yang luar biasa, yang sangat hebat. Karena apa? Akhirnya Surabaya Samator itu comeback ke Proliga 2025. Tahun kemarin Surabaya Samator itu sempat absen di Proliga 2024 dan posisinya itu digantikan oleh Garuda Jaya. Kita tahu Garuda Jaya itu berisi para pemain Timnas Indonesia junior yang memang dipersiapkan, mereka dimasukkan ke dalam sebuah skuad bernama Garuda Jaya yang dimaksudkan atau ditujukan agar para pemain itu bisa mendapatkan jam terbang sehingga skillnya meningkat. Nah, kita akan membahas tentang Surabaya Samator. Ini adalah keputusan yang luar biasa, yang sangat membanggakan, yang sangat melegakan, dan membuat para penggemar Surabaya Samator merasa sangat bahagia. Karena apa? Keinginan para penggemar Surabaya Samator untuk menyaksikan tim idolanya, tim kesukaannya di Proliga, akhirnya kembali kesampaian. Setelah musim lalu absen, tahun depan Surabaya Samator itu akan berlaga di Proliga 2025. Kita tahu Surabaya Samator itu adalah tim yang sangat legendaris, tim yang mempunyai sangat banyak prestasi, tim yang bisa melahirkan sangat banyak pemain Timnas Indonesia. Bahkan Surabaya Samator itu disebut-sebut dulu adalah sebagai Timnas Indonesia Mini. Pada awalnya Surabaya Samator ini namanya adalah Surabaya Flame. Jadi ketika berlaga di Proliga di awal-awal dulu ketika Proliga diselenggarakan, Surabaya Samator itu masih menggunakan Surabaya Flame. Kalau kita bicara tentang para pemain Surabaya Samator, tentu kita harus mengapresiasi pembinaan yang dilakukan oleh manajemen Surabaya Samator. Karena apa? Sangat banyak pemain Timnas Indonesia yang lahir dari gemblengan yang dilakukan oleh Surabaya Samator. Zaman dulu kita mengenal ada legenda hidup namanya Hadi Ismanto. Jadi Mas Cipeng ini adalah salah satu legenda Timnas Voli Indonesia. Kemudian setelah itu regenerasi terus berlanjut ke Joni Sugiatno, ke Afan, kemudian ke Ayib Rizal, kemudian ke Didi Riyadi, dan lain sebagainya. Setelah itu regenerasi yang dilakukan oleh Surabaya Samator itu berlanjut ke Randu, kemudian ke Rifan Nurmulki, kemudian ke Randy Tamamilang, kemudian ke Nizar Zulfikar, dan lain sebagainya. Nah, hal itu sudah menjadi bukti bahwa Surabaya Samator itu bisa melahirkan banyak pemain Timnas dengan kemampuan yang luar biasa melalui regenerasi, melalui pembinaan yang mereka lakukan. Kita tahu ada beberapa tim yang memang merupakan tim pembinaan di Indonesia. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada Surabaya Samator, kemudian juga ada Indomaret yang markasnya di Sidoarjo. Jadi Surabaya Samator itu markasnya di Driorejo Gresik, kemudian kalau Indomaret itu di Sidoarjo. Selain dua tim dari Jawa Timur itu, selain Surabaya Samator dan juga Indomaret, juga ada Yuso Jogja. Jadi Yuso Jogja ini juga merupakan tim pembinaan yang bisa melahirkan sangat banyak pemain-pemain Timnas Indonesia. Kita tahu ada banyak pemain Timnas Indonesia yang lahir dari gemblengan para pelatih yang ada di Yuso Jogja. Salah satunya yang paling sangat terkenal itu adalah Andri Widiatmoko yang merupakan legenda hidup Timnas Voli Indonesia sektor putra. Kemudian ada Zainuddin dan juga ada beberapa pemain lainnya yang memang mereka akhirnya bisa menembus skuad Timnas Indonesia setelah mendapatkan gemblengan, setelah mendapatkan pembinaan di Yuso Jogja. Tapi bedanya adalah dari banyaknya pemain, dari beberapa tim pembinaan itu, hanya Surabaya Samator yang bisa terus eksis, meskipun tahun kemarin sempat absen, tapi mereka tergolong sangat eksis di Proliga dan juga di Livoli. Jadi Surabaya Samator ini merupakan tim tersukses di Proliga sepanjang sejarah Proliga. Jadi mereka itu sudah menjadi juara sebanyak 7 kali pada tahun 2004, 2007, sampai yang terakhir itu ada di tahun 2019.
Selain itu, Surabaya Samator itu juga sudah 6 kali menjadi runner-up, terakhir di tahun 2022. Itu adalah catatan di Proliga. Kalau kita bicara tentang catatan di Livoli, Surabaya Samator itu juga mencatatkan diri atau menahbiskan diri sebagai tim tersukses sepanjang sejarah penyelenggaraan Livoli Divisi Utama. Sepanjang keikutsertaannya di Livoli Divisi Utama, Surabaya Samator itu sudah 8 kali menjadi juara Livoli Divisi Utama, yang terakhir itu pada tahun 2018. Kemudian khusus untuk yang runner-up, Surabaya Samator itu sudah 3 kali menjadi runner-up Livoli Divisi Utama yang terakhir pada tahun 2019. Kalau kita bicara tentang prestasi yang sudah didapatkan Samator, tentu saja mereka sangat eksis, mereka sangat konsisten. Selain mereka konsisten melahirkan banyak pemain bintang, Surabaya Samator itu juga melahirkan banyak prestasi pada diri pemain-pemainnya. Kalau kita bicara tentang persaingan, tentu saja ada beberapa tim yang memang menjadi rival kuat dari Surabaya Samator. Kalau zaman dulu kita bisa mengambil contoh adalah Jakarta BNI 46 yang saat itu memang masih diperkuat oleh Laudri Mas Paetela. Jadi Laudri Mas Paetela ini adalah legenda hidup juga. Dia adalah living legend di Timnas Voli Indonesia, di Voli Indonesia. Nah, saat itu memang pertemuan antara Surabaya Samator melawan Jakarta BNI 46 itu memang selalu melahirkan pertandingan yang intensitasnya sangat tinggi, sangat sengit, dan memang penuh gengsi di atas lapangan. Nah, Jakarta BNI 46 sendiri itu sudah 5 kali menjadi juara Proliga dan juga 5 kali menjadi runner-up Proliga sepanjang keikutsertaannya. Tapi bedanya dengan Surabaya Samator, Jakarta BNI akhirnya memutuskan untuk tidak berlaga lagi di Proliga, sedangkan Surabaya Samator setelah tahun kemarin itu sempat absen dan posisinya digantikan oleh Garuda Jaya. Pada tahun depan, PBVSI sudah memastikan bahwa Surabaya Samator itu akan kembali lagi atau comeback ke Proliga 2025. Nah, kita akan menunggu bagaimana komposisi pemain yang akan ditunjukkan atau akan direkrut atau akan dikontrak oleh manajemen Surabaya Samator. Apakah para pemain seperti Rifanur Mulki, kemudian Randy Tamamilang, kemudian Nizar Zulfikar, itu dan lain sebagainya, itu akan kembali direkrut oleh Surabaya Samator? Tentu saja kita harus menunggu lebih lama lagi pengumuman atau gerak atau manuver yang dilakukan oleh manajemen Surabaya Samator. Tapi kita bisa membayangkan kalau para pemain itu tadi seperti Randy Tamamilang, kemudian Nizar Zulfikar, kemudian Rifanur Mulki, kemudian pemain-pemain lainnya itu kembali bergabung ke Surabaya Samator, kita bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki Surabaya Samator ketika mereka berlaga di Proliga 2025 nanti. Karena apa? Karena Randy Tamamilang, kemudian Rifanur Mulki, kemudian Nizar Zulfikar itu masih bisa kita katakan sebagai pemain-pemain voli terbaik yang ada di Indonesia. Bahkan Randy Tamamilang musim lalu di Proliga 2024 itu juga bisa mengantarkan Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara Proliga, plus sekaligus dia juga menjadi pemain terbaik atau MVP. Hal itu sudah menjadi bukti bahwa Randy Tamamilang meskipun usianya sudah tidak muda lagi, dirinya itu bisa memiliki atau masih memiliki kemampuan atau kapabilitas sebagai pemain voli yang paling baik atau salah satu yang paling baik yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kelanjutannya tentu saja kita akan menanti bagaimana manuver yang dilakukan oleh manajemen Surabaya Samator. Yang pasti PBVSI masih membuka pendaftaran tim peserta itu sampai tanggal 28 Oktober 2024 nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan bagi tim-tim untuk ingin mendaftar atau ikut serta ke Proliga 2024, termasuk semua tim masih memiliki kesempatan yang sama untuk menyusun skuad, untuk melakukan lobby-lobby ke pemain-pemain incarannya, sehingga nanti pemain-pemain incarannya, pemain-pemain yang dianggap terbaik itu bisa direkrut untuk dimasukkan ke dalam skuad yang akan diterjunkan ke Proliga 2025 besok. Nah, itu tadi ulasan tentang Surabaya Samator. Kita doakan Surabaya Samator tetap konsisten melahirkan banyak pemain bintang, tetap konsisten mendapatkan prestasi. Tidak lupa kita doakan semoga timnas Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti sekarang ini, tapi juga mendapatkan prestasi di level lebih tinggi, yaitu di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.